Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyyakum taqwallaha haqqa tuqatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadidun. Shadaqallahu adzim. Jamaah sholat isya dilanjutkan sholat tarawih di Masjid Ahmad Dahlan yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah sekaligus dicintai oleh Allah. Tiada kata yang lebih indah kecuali syukur alhamdulillah, karena golongan jenengan yang pertama masih diberi satu kenikmatan yang luar biasa, itulah yang disebut kesehatan. Yang kedua, kita oleh Allah masih diberi kesempatan umur panjang yang bermanfaat, sehingga golongan jenengan bisa tahu panggilan Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah isya dan tarawih, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Saya mengangkat dari la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadidun. Shadaqallahu adzim. Sebelum masuk ke substansi dari Allah, ketika kamu bersyukur kepadamu, akan aku tambah nikmatnya. Tetapi apabila kufur, maka azab yang akan datang. Niki tema diomongin, tapi ulama dilaksanakan. Pertanyaannya sederhana, apakah dua panjenengan sudah bersyukur? Syukur itu ada tiga. Yang pertama dalam hati, dalam qalbu, ingkang mangertos panjenengan kalian Allah. Yang kedua, syukur itu bisa dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sing paling angel syukur itu dengan tindakan. Makanya ibu bapak yang dirahmati Allah, Ahmad Dahlan itu kepada santrinya ketika mengajarkan surah yang disebut Al-Ma'un 3 bulan. Ini tidak akan saya jelaskan karena ini kalau saya ngaji tafsir sekitar 1 jam. Kemudian Wal Asri itu 7 bulan, potongan kompas seperti itu. Sing paling angel menimpa adalah syukur dengan tindakan. Saya masuk ke substansi karena nanti paling tidak saya konsekuen 8 menit. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya yakin, hati yakin jamaah yang dirahmati Allah, utamanya di Dahlan ini semua sudah hafal Al-Baqarah 183. Kalau kita potong, itu ada 4 substansi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita masuk ke substansi orang-orang yang beriman, karena di ayat lain ada ya bani Adam, masih terlalu umum. Kemudian ada ya ayuhanas yang agak mengerucut. Kemudian diteruskan lagi menjadi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, mudah-mudahan termasuk golongan yang tahu. Kutiba alaikumus syiyam, ini ada diwajibkan kepada kamu agar berpuasa. Ada siam, ada shaum.
Kalau sahur, ibu-ibu itu kalau sahur biasanya kalau ingin mengurangi berat badan, sahur makan lebih-lebih. Sahur itu dengan siang mempunyai makna yang sama, bedanya kalau sahur itu tanpa aturan, tidak ada rumusnya. Pernah suatu saat bahwa yang namanya Isya yang dilakukan dari Siti Maryam menikah, ya siapa yang tidak tanda tanya orang duwe bapak kok iso hamil. Nah itu Allah menurunkan ayat wis kowe menikah berarti sahur untuk bicara. Tetapi kalau Al-Baqarah 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siang menikah ada aturannya. Di situ ada aturannya, sehingga Al-Baqarah ini catatannya juga diatur ke 84, 184, kemudian 185. Itulah bedanya siang dengan sahur. Kemudian saya terangkan secara komprehensif, artinya secara umum. Secara umum bahwa surat ini turun karena perintah Allah untuk menanggulangi Yahudi. Ketika itu kita diolok bahwa kaum Islam tidak boleh poso. Kemudian kutiba alaikum syam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Saya ingin menggarisbawahi la'alakum tattaqunnya, agar kalian menjadi orang-orang yang beriman. Pertanyaannya sederhana, apakah setelah di madrasah selama 1 bulan kita itu menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa? Ini sing angel. Paling contoh, saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh adik saya, bahwa ketika puasa kita itu sama dengan tahun yang kemarin, berarti kita tidak punya kurikulum. Terus bagaimana sebaiknya? Paling tidak ingin non-sewu, karena di situ bahwa ayyukum ahsanu amala, bahwa puasa ini untuk menguji di siapa di antaramu yang amalnya baik. Inna malu fitnah itu maknanya apa? Ketika otomatis saat nego usume HP non sewu. HP itu kalau kita gunakan positif bagus, tapi kadosnya kok 60%-nya ini untuk suara ini. Nah, mau mendorong untuk menghindari masalah dia. Dan masalah maklum sinema itu pun bisa. Nah ini karena itu untuk menghindari seperti itu. Ina mau diniatiku nyambungipun ayatum asanu amala. Sesungguhnya amal itu lebih baik daripada lebih banyak, tetapi tidak ikhlas. Nah ini ikhlas itu apa? Sederhana, ikhlas itu terisolasi. Dari apa? Dari yang pertama, dari dia. Yang kedua, dari sudut. Sehingga ada amal yang soleh. Amal itu maknanya memberikan. Jadi panjenengan memberikan secara individu, secara kelompok itu amal. Sehingga itu akhir solehnya ini. Karena apa? Soleh ini adalah suci. Soleh ini dari sesuatu yang baik. Soleh itu bukan dari sesuatu yang haram. Sehingga di sini ketika kita beramal soleh di bulan Ramadan, maka Allah akan meningkatkan kebaikan. 10 hari yang terakhir ada 10 hari yang pertama dan rahmatul minallah, kita masuk 10 hari yang kedua maghfirah pengampunan, yang ketiga inkuminanar, agar kita mendapat pengampunan dan masuk ke rahmatul jannahnya, maka bersedekahlah yang rutin akimis meniru, artinya terus menerus, jangan bolong-bolong. Maka itu wa aqimus sholata. Sholat itu yang baik itu tidak bolong-bolong rutin. Jamaah yang dirahmati Allah,
cuma 10 menit. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Marilah kita introspeksi nopo melih awake dhewe ini sudah waktu asar. Wa asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa asri itu adalah waktu demi waktu. Kula Mas Kuto ini sudah sampai dengan waktu asar. Apa sing digoleki meneh? Maka saya mengharap seperti apa yang disampaikan Adi Dayat, mudah-mudahan amal soleh tahun ini akan lebih baik dari tahun yang kemarin. Karena apa? Ketika kita meninggal hanya yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang fa'illahu ladzina amanu minkum walakinul ilma darajat. Maka orang yang punya ilmu tinggi oleh Allah derajatnya akan ditinggikan. Kemudian anak soleh dan saudara jariah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi pribadi, umumnya bagi panjenengan yang dirahmati oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang menjadi la'alakum tattaqun. Barakallah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.